Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik wa nawayna an na'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa hadibatil kiram sallallahu salamuhu alaihim ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أخوان الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والتابعين العلماء ورثة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع القبور والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات من مشفى الأرض ومغاربها في برها وبرها خصوصا المرء من أهل جماعة هذا المجلس الذين نسمعهم في هذا المجلس ووصلنا لنا وسادتنا. واغفر الله لهم ذنوبهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسم دخلهم وصل بالماء وسراج لكم من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مخلل مقاصدنا يا قدر الحاجات ثم قاصدنا وقاضي حاجنا في الدين والدنيا الختم من أملنا يا رب مولانا. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى سنحال إنك تقدر ولا تعالى كل شيء قدير. وقصنا اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد وسلمنا بشفاعة سيدنا محمد ودخلنا الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا مجيب السنين. Al-hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah.
Limpahan puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa hadir bersama untuk melanjutkan agenda dawam ya. Agenda dawam mudawamah kita dalam kajian di MTI. Dan sore hari ini insyaallah kita berada di agenda kajian hadis Al-Jami'us Sahih. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan banyak pelajaran, informasi yang tentu akan menjadi renungan kita di kehidupan kita saat ini. Dengan kebersamaan kita sore hari ini, wabil khusus mudah-mudahan Allah senantiasa terus mencurahkan pemahaman, ilmu yang bermanfaat ya. Allah curahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikut akhir zaman. Ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kesekian, ya, silakan dibuka. Hadis sore hari ini berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Musannif memberikan atau penerbit memberikan judul. Bisa saja nanti kita memberikan judul yang berbeda. Misalkan dengan menggantikan beberapa ciri-ciri kiamat. Nah, atau di antara tanda-tanda datangnya kiamat dan lain sebagainya. Atau boleh jadi mengambil salah satunya yang di dalam misalkan hilangnya atau meninggalnya para ulama di antara tanda kiamat. Gitu ya. Bisa saja banyak. Nah, untuk judul mah bebas karena dari Rasulullah sendiri tidak memberikan judul ya secara khusus itu, hanya menginformasikan saja kepada sahabat bahwa begini. Jadi yang motekarnya ya kita memberikan judul itu, judul tentang suatu hadis ya. Nah, ini yang ada di buku ini, judul yang disampaikan diberikan oleh penerbit atau penyusun ya, berikan judul untuk memudahkan saja, supaya tahu tentang apa sih secara umum. Nah itu secara umum tentang apa nih hadis ini. Baik. Seperti biasa dalam agenda kajian hadis ini kita akan awali dengan segmentasi membaca hadis melalui tarjamah lafziyah. Jadi hadis dibacakan per kata dengan tarjamah lafziyah. Nanti diulang, saya satu balikan dan ibu satu balikan. Kalau sudah siap kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Siap. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Mas familiar ya namanya, ini ketemu inna, sesungguhnya. Sesungguhnya. Min dari. Kata kita hafal. Asyratis saati, tanda-tanda kiamat. Asyratis saati, tanda-tanda kiamat. Menggunakan asyrat, ay alamat, tanda-tanda, ciri-ciri. Ayyurfa'a, bahwa diangkat. Bahwa diangkat. Mohon. Ayyurfa'a, bahwa diangkat.
Al ilmu ilmu. Tuh. Dibalik ya. Kalau sudah terjemah bebas, ilmu diangkat. Nah. Di posisinya fiil kemudian fa'il. Wa yazharu dan nampak al jahlu kebodohan. Wa yafshua dan tersebarnya az-zina perzinahan. Wa yushraba dan diminum diminum. Nah, syaraba yashrabu yushraba di majhul. Wa yushraba dan diminum al khamaru khamar. Khamar itu arak, minuman keras. Wa yadhaba dan menghilang ar-rijalu laki-laki. Wa tabqa dan tersisa an-nisa'u wanita. Hatta sehingga yakuna terbukti li khamsina bagi 50 imro'atan perempuan qayyimun laki-laki wahidun satu. Qayyimun itu tegak berdiri ya, berdiri artinya tersisa ya, kira-kira begitu ya, sama. Tegak bagi satu perempuan, qayyimun berdiri, wahidun seorang laki-laki. Kita ulang lagi. Inna sesungguhnya min dari asyratis saati tanda-tanda kiamat ayyurfa'a bahwa diangkat al ilmu wa yadharu dan nampak al jahlu kebodohan wa yabshua dan menyebar tersebar itu az-zina perzinahan wa yushraba dan diminum al-khamaru khamar wa yadhaba dan menghilang pergi meninggal maksudnya ar-rijalu laki-laki wa tabqa dan tersisa an-nisa'u wanita para wanita hatta sehingga yakuna terbukti li khamsina bagi 50 imro'atan perempuan qayyimun berdiri tegak wahidun seorang laki-laki. Satu orang laki-laki. Ya, satu orang laki-laki. Wahidun ke satu ay wahidun minar rijali dari laki-laki. Di khamsina imro'atan bagi 50 perempuan satu orang laki-laki. Masih tabinya. Nah, ayeuna masih seimbang itu. Masih sekrada deg-deg ninggalkan dia teh. Asa tebih kene sih kenapa. Tapi duka kalau ditelusuri nanti dalam posisi yang
global, satu dunia. Kita kan lihatnya di lingkungan kita ya, masih kelihatan seimbang laki perempuan. Tapi kan tahu global gimana? Berapa banyak laki-laki, berapa perempuan? Nah, kita harus tahu nih dari peneliti ya. Perbandingan sekarang berapa gitu antara wanita dan laki-laki. Sekali lagi, inna sesungguhnya min dari asyratis saati, tanda-tanda kiamat, ayurfa'a, bahwa diangkat, al ilmu, ilmu, wa yadharu, dan nampak, al jahlu, kebodohan, wa yafshua, dan tersebar, az-zina, perzinahan, wa yushraba, dan diminum, al-khamaru, khamar, wa yadhaba, dan menghilang, ar-rijalu, laki-laki, wa tabqa, dan tersisa, an-nisa'u, para wanita, hatta, sehingga, yakuna, terbukti, di khamsina, bagi 50, imro'atan, perempuan, qayyimun, berdiri tegak, wahidun, seorang laki-laki. Saya bacakan kalimatnya, Ibu. Artinya, sebutkan artinya. Inna, mangga, min asyratis saati, ayyurfa'a, diangkat, al ilmu, wa yadharu, al jahlu, wa yafshua, az-zina, wa yushraba, al khamaru, khamar, wa yadhaba, ar-rijalu, wa tabqa, an-nisa'u, hatta yakuna li khamsina imro'atan qayyimun wahidun, seorang laki-laki. Alhamdulillah. Nah, itu segmentasi kita yang pertama, mengartikan secara terjemah lafdiyah. Jadi nanti kalau disebutkan bagian-bagian dari kalimat itu, wah, kebayang ya, artinya kebayang, maksudnya kemana, kebayang gitu. Sebab kalau diterjemahkan secara umum itu kadang-kadang berputar balik gitu ya. Bagian depan jadi di belakang, bagian belakang jadi tengah dan sebagainya. Kadang-kadang kalau diterjemah bebaskan menjadi berputar balik. Tapi kalau terjemah kata, maka setiap kata itu sesuai dengan terjemahnya. Walaupun kadang-kadang diterjemah kata dengan terjemah bebas, terjemah kata kayak tidak nyambung, kadang-kadang segitu. Sering kita lihat begitu ya. Kayak tidak nyambung, baru nyambung kalau kita terjemahkan secara bebas gitu ya. Baru berasa gitu maknanya nyambung. Setidaknya menambah kosakata ya, mudah-mudahan menambah kosakata dalam bahasa Arab. Ada as-sa'ah, yurfa'a, rafa'a, yarfa'u, yurfa'a. Ada berapa yang memang sudah familiar dari kata-kata itu ya. Yang mungkin jarang ditemukan seperti yakshua gitu ya. Yakshua jarang ditemukan. Kalau syaroba yashrobu itu sering ditemukan ya. Syaroba yashrobu, yushrobu. Syaroba telah meminum, yashrobu sedang atau akan meminum, yushrobu diminum, kan itu dimajhul ya, diminum, dimajhulkan. Watabko, nah, salah satunya sering kita baca kata watabko dengan kalimat wayabko di surah apa? So, coba emut-emut. Di surat apa Ibu kalau baca Quran menemukan kata wayabko? Ayo. Ini paling sering nih dibaca nih. Surah? Biasanya kalau nikahan ini, Kalau nikahan Ar-Rahman. Syukuran nikahan biasanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali
itu wayabqa. Wayabqa kenapa pakai ya? Sebab domirnya laki-laki ya, laki-laki. Kembalinya kepada Allah. Domirnya laki-laki. Kalau watabqa domirnya perempuan, kembalinya kepada perempuan. An-nisa wanita gitu. Maka menggunakan ta. Menggunakan ta watabqa. Bukan wayabqa watabqa. Muzakkar keadaannya watabqa muannas. Keadaannya muannas. Ada an-nisa, ada imro'ah. Nah, eta kena teh wanita, perempuan tah eta. Kadang-kadang disebutkan dengan imro'ah. Nah, disebutkan dengan an-nisa gitu kan. Wanita, imro'atun perempuan. Wanita kene. Tambahan beberapa kosakata. Selebihnya ada banyak yang berulang-ulang ya dari kata-kata itu. Semakin diulang-ulang dan semakin tersimpan ketika nanti membaca beberapa kalimat baik itu Al-Qur'an, hadis atau di luar Al-Qur'an hadis menemukan kata-kata dalam bahasa Arab, mulai tergambar ada bayangan bisa menerjemahkan seberapa bagiannya gitu ya, bisa menerjemahkan. Al-hadir rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masukin segmentasi pengkajian hadis yang sudah kita bacakan. Diawali dengan mengingatkan kembali berkaitan dengan hadis. Apa hadis itu? Segala hal baik itu ucapan, perbuatan dan juga ketetapan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, ketetapan yang bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita berada di bulan Maulid ya, bulan Maulid, bulan kelahiran Kangjeng Nabi. Alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Maulid. Nah, salah satu tugas kita adalah mengagungkan Kangjeng Nabi ya, memuliakan Kangjeng Nabi. Bagaimana cara memuliakan, agungkannya? Di antaranya ya mengingat begitu istimewanya kelahiran Kangjeng Nabi, maka di negara kita termasuk hari yang dimuliakan, dimasukkan ke dalam hari libur nasional tuh. Libur nasional itu bagian dari mengagungkan. Mungkin saja dulu para ulama-ulama kita yang menghantarkan itu, menyarankan itu supaya di mana Rasulullah dilahirkan hari itu, pada tanggal itu, kalau bulan Maulidnya, Rabiul Awalnya, 12 bulan awal, kalau Masehinya bisa kapan saja kan, karena bergeser setiap tahun itu biasanya bergeser 11 hari. Itu perbedaannya di antara Qamariyah dengan Masehi. Qamariyah itu setiap tahunnya akan mundur 11 hari. Kurang lebih mundur. Artinya sekarang 12 bulan awalnya tetap, tapi di bulan Masehinya bisa pindah 11 hari dari bulan kemarin, tahun kemarin. Kalau tahun kemarin berarti kira-kira tahun kemarin di 2022 itu Maulid Nabi itu berada di bulan Oktober. Nah, Oktober. Sekarang berada di bulan September. Mundur. Perakiraan sekarang tanggal 28 September. Nanti tahun depan mundur 11, kurangi 11. Berarti kira-kira di tanggal 20 berapa? 28 kurang 11 17. Oh, kurang lebih tanggal 17. Bulan apa? September. Ini mundur begitu terus. Nah, termasuk Idul Fitri mundur ya, Idul Adha mundur, Rajab mundur, dan seterusnya mundur semuanya. Nah, gitu. Mundur. Jadi diperkirakan itu 11 hari mundurnya ya, setiap tahunnya itu. Antara Qamariyah dengan Masehi perbedaannya. Kenapa? Sebab kalau Masehi kan hitungannya maksimal 31. Kalau Qamariyah 30. Rata-rata 29, 30 gitu ya. Kalau Masehi 31 hanya bulan Februari saja yang kadang-kadang 28 atau 29 gitu. Jadi memang kurang lebih 11 hari itu. Itu hadis. Dan tentu hadis ini adalah merupakan salah satu sandaran hukum kedua setelah Al-Qur'an. Ya, sandaran hukum kedua setelah Al-Qur'an. Nah, kembali lagi ke bagaimana mengagungkan Rasulullah. Di antaranya tadi itu, makanya di lembaga-lembaga, di mesin-mesin yang suka dilaksanakan acara apa?
peringatan Maulid Nabi, walaupun mungkin di sebagian pemahaman bolehlah, silakan saja, tidak apa-apa ya, itu mah hak manusia ya, hak manusia memiliki pendapat ya, hak manusia punya pendirian gitu ya. Saya mah tidak suka dengan peringatan Nabi ya, silakan saja. Bagi yang senang, tujuannya apa? Tujuannya tadi azzaruhu, memuliakan, mengagungkan begitu. Termasuk yang paling utama adalah kata Nabi dengan terus menyebut-nyebut namanya. Menyebut namanya. Dan tentu bukan sekedar menyebut namanya, kita punya cara bagaimana menyebut nama Nabi supaya menjadi satu kebaikan yang luar biasa. Apa itu? Membaca sholawat. Membaca sholawat itu adalah bagian dari azzaru, memuliakan Kangjeng Nabi. Yang jaminannya kan luar biasa ya. Siapa yang membaca sholawat, man sholla alayya sholatan wahidatan, siapa membaca sholawat satu kali maka akan dibalas 10. Sallallahu biha asyran. Kan di hadis Imam Bukhari nanti ada yang lebih panjang daripada itu. Ada sebuah hadis, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyran. Kemudian wa hatta bi asyril khati'ah warfa bi asyri darajah. Siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali selawat akan dicurahkan oleh Allah 10 rahmat kebaikan. Bukan hanya itu saja, akan dihapuskan, diampuni 10 kesalahan. Ada tambahan kene, dan akan diangkat 10 derajat kemuliaan. Nah, cuman kita tidak tahu tuh ya. Dosa yang mana, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang kita lupa dosanya yang mana. Ya, kita mah lupa, udah ngelakuin dosa yang ngelakuin aja lupa gitu ya dosanya, tapi Allah Maha tahu. Ya, biarlah Allah itu yang mengikis dosa-dosa kita itu. Dosa yang mana yang sesuai dengan selawat kita itu yang menurut Allah pantas digugurkan, dihapuskan. Derajat kemuliaan diangkat. Seperti apa? Wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang Maha tahu. Tapi itu adalah jaminan, dan kalau Rasulullah yang menjamin berarti dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan sama dosa itu sama juga. Nah, kesalahan dan dosa itu kan satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Ketika bersalah, kemungkinan di situ ada dosa. Kesalahan itu adalah perilakunya, dosa itu adalah efeknya, yang dihasilkan ya, efek yang dihasilkan dari kesalahan itu. Nilai dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kesalahannya tidak sholat, kesalahan. Nah, karena ketidaksholatan itu, dari kesalahan itu ada dosa, nah begitu. Gitu ya, dosa, jadi dampaknya, efeknya. Secara rohaniyah, secara nilai. Kalau dikerjakan kebaikan maka dampaknya adalah pahala, ajrun tuh pahala. Gitu. Perbanyak sholawat. Bahkan di beberapa hadis berkaitan dengan hadis adzan, tentang hadis adzan. Baik itu dari riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, Rasulullah menganjurkan kita membacakan doa setelah azan. Dan di dalam doa itu ada satu permohonan kepada Allah agar Allah memberikan derajat tinggi kepada Nabi Muhammad, memberikan keagungan kepada Muhammad. Di antaranya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Anugerahkan, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah itu adalah derajat paling tinggi, kedudukan paling tinggi, tempat paling tinggi di surga. Bahkan kata Nabi adalah darajatun indallah laisa fawqahu darajah. Satu derajat di sisi Allah yang tidak ada lagi derajat setelah itu. Itu adalah wasilah, dan itu hanya dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ada kalimat itu, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, tuh Anda menjamin tuh,
menjamin bagi orang yang membacakan doa itu, doa setelah adzan, jadi mendengar adzan lalu berdoa dari Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya sampai selesai, illa halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dipastikan dia akan mendapatkan syafaat nanti dariku pada hari kiamat. Oh, dia akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi pada kiamat. Jadi memuliakan yang mulia, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Ya, memuliakan yang mulia. Wasilah sama tawasul sama nggak? Nah, masih satu padanan itu teh ya. Kita sering mendengar kata tawasul. Makanya tawasul yang pertama itu adalah dengan Asmaul Husna. Para ulama kemudian baginda Rasul. Kan Asmaul Husna ada nama-nama tertinggi yang terbaik, yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara baginda Rasul dialah yang memiliki kedudukan tertinggi, keistimewaan, kemuliaan di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, maqam mahmuda yang tertinggi itu. Wa ba'astu maqamam mahmuda. Nah, itu wasilah. Maka sebaik-baik berwasilah, bertawasul adalah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu diantaranya tawasul. Itulah yang diantaranya sebagian ulama yang menghantarkan, menganjurkan, membolehkan, bahkan mengkhususkan agenda tawasul, kan begitu ya. Bagi yang tidak menyukainya ya tetap saja mereka pun punya argumennya, punya sandaran. Tawasul. Diantaranya dari hadis itu. Nah, ditemukan kata dalam Al-Qur'an ada ya, surah Al-Maidah ya. Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah ya, carilah wasilah, jalan pelantara supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah. Banyak makna tentang wasilah. Kembali ke hadis yang sudah kita bacakan tadi. Kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai derajat. Nah, kalau derajat mau otomatis ini derajat hadisnya adalah hadis sahih. Pada derajat yang paling tinggi. Sahih. Ya, insyaallah ya. Ya, tidak meragukan lagi Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Atau dikenal dengan Asy-Syaikhon. Asy-Syaikhon. Syaikhon itu dua syekh. Pakar hadis. Asy-Syaikhon. Syekh, guru besar gitu ya. Syekh. Atau juga muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih menurut sebagian ulama ditambah dengan Imam Ahmad. Jadi kalau kata-kata muttafaqun alaih ada tambahan itu Imam Ahmad. Walaupun sebagian mengatakan muttafaqun alaih adalah sama saja Asy-Syaikhon atau Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Derajat hadis sahih. Jadi ini hadis yang tidak diragukan insyaallah ya. Tidak ada keraguan yang benar buat kita dalam mencapai kehidupan. Kita lanjut dari sisi susunan hadis. Nah, siap. Susunan hadis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama sanad. Yang kedua matan. Yang ketiga. Nah, kita mulai dari sanad. Sanad di sini tidak tertulis ya. Nah, ini sanadnya saya supaya tahu. Wah, ini sanadnya siapa ya? Oh, sanadnya adalah Anas bin Malik. Nah, boleh catat, ditulis di situ. Sanadnya Anas bin Malik. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Di orang yang terakhir yang sampai kepada Rasul mendapatkan informasi ini adalah Anas bin Malik. Jadi kalau dimunculkan nanti An Anas bin Malik. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Jadi kalau dikatakan an Anasi, ya, pakai an dari. Kalau dihadirkan di sini tidak dihadirkan ya. Penulis. Jadi langsung ke nomor 2. Nah, langsung ke nomor 2. Apa nomor 2? Matan. Jadi yang ada di kitab ini langsung ke matan. Inna min asyratis saat. Jadi langsung ke matan. Matan itu isi redaksi dari hadis, dari informasi yang datang melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan ditutup oleh bagian akhir rawahus syaikhan atau rawahul Bukhari Muslim. Riwayat orang yang meriwayatkan rawi. Dan itu diantaranya juga bisa menjadi salah satu sandaran memposisikan apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Bisa dilihat dari perawi diantaranya ya. Bisa dilihat dari rawinya siapa. Nah ketika rawinya Bukhari dan Muslim maka ini langsung naik posisinya. Posisi sahih. Riwayatnya Bukhari sahih. Riwayatnya Muslim sahih. Kecenderungannya. Mulai ke bawah ada Imam At-Tirmidzi mulai ini antara sahih, hasan dan dhaif ada begitu dan seterusnya. Apalagi dalam kitab-kitab semacam Mukhtalaf Hadis ada Ibnu Hibban. Nah, itu kecenderungannya para ulama di situ banyak hadis dhaif. Ibnu Hibban banyak hadis dhaif. Al-Bazzar dan lain sebagainya. Ya, ada yang dikondisikan kemungkinan besarnya banyak hadis dhaif. Bukan berarti tidak punya hadis sahih. Ketika dikuatkan atau menguatkan bersamaan dengan hadis yang sahih bisa dikatakan itu hadis-hadis sahih. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang termasuk sangat dekat dengan Kangjeng Nabi. Ya, karena para ahli sejarah bahwa Anas bin Malik termasuk yang sering sekali berkunjung ke rumahnya Kang Nabi, bahkan sering bantu-bantu di rumahnya Kangjeng Nabi, beres-beres dan lain sebagainya. Itu Anas bin Malik. Dia begitu luar biasa ya pengabdiannya kepada Rasul Muhammad SAW. Sehingga tidak heran karena begitu dekatnya dengan Kanjeng Nabi, sering bertemu dengan Nabi, sering berkunjung di rumahnya Kanjeng Nabi, gitu ya, bantu-bantu Kanjeng Nabi. Banyak hal-hal yang ditemukan atau sampai kepada Anas bin Malik, lalu Anas menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Sampai kepada sahabat bahwa oh Rasulullah pernah begini, oh Rasulullah begini, gitu. Oh Rasul mengatakan ini, begitu di Anas. Hadis. Jadi sesuatu yang datang dari Kanjeng Nabi berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Nabi Muhammad tidak menyampaikan sesuatu kepada Anas bin Malik misalnya. Anas, sesungguhnya innamin itu kan disampaikan ucapan. Ada yang Rasul melakukan. Walaupun dalam perilaku itu ada ucapan. Contoh misalkan nanti dalam bulan di antaranya nih yang paling masyhur kalau mau masuk bulan Rajab suka ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kan dari Anas bin Malik. Itu Anas melihat Rasulullah. Ya Rasulullah tidak ngomong ke Anas tidak, tapi kalau datang ke Rasulullah di menjelang bulan Rajab itu Anas melihat Rasulullah kalau masuk bulan Rajab. Nah, idza dakhala Rajab, kalau masuk bulan Rajab, faqala maka Anas melihat Rasulullah berdoa begitu. Lalu dengerin doanya teh. Oh, doanya teh mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Disampaikan kepada sahabat yang lain itu gitu ya. Mohon hafal itu mah doanya. Langsung disampaikan. Ada para sanad mah tuh orang termasuk yang kuat-kuat hafalannya. Jadi harus betul-betul yang kuat. Makanya sanad juga kekuatan hafalan dan sebagainya menjadi sandaran para peneliti ya untuk menentukan itu hadisnya sahih, hasan, dhaif bisa bermula juga dari sanad orang yang sampai pada Rasulullah. Ternyata pas si sanad teh sok pohoan, rada dibaca ya. Sanadnya rada pohoan, sanadna teh atau pernah naonnya pohon di saeutik. Udah mengurangi nilai itu, mengurangi derajat hadis bisa mengurangi itu. Atau pernah melakukan kesalahan, pernah berbohong, hal-hal yang mungkin dianggap sederhana, tapi dalam penelitian hadis itu bisa mempengaruhi ya derajat dari hadis. Kalau di antara sanad-sanad itu punya sesuatu yang tidak bagus dari hafalannya, ya dari perilakunya, itu bisa mengurangi derajat hadis. Walaupun ternyata benar hadis itu sampai kepada Rasulullah, itu benar-benar sampai, benar-benar dari Rasulullah SAW, itu bisa menurunkan derajat. Nah itulah sebagai pengantar saja mengingatkan kembali ada sanad, ada matan, ada rawi.
Tentu yang paling penting bagi kita seperti halnya Al-Quran adalah matan, isi dari hadis itu sendiri. Saya mah tidak tahu sanadnya, saya mah tidak tahu rawinya, saya cuma tahu matannya. Memang itulah yang harus menjadi perhatian kita bagi pengamal ya, untuk mengamalkan syariat itu dari matannya. Ya, sanad dan rawi itu untuk mengidentifikasi saja ya, bahwa hadis ini posisinya di mana, derajatnya seperti apa. Sahih atau tidak, bisa dipakai dimanfaatkan sebagai sandaran hukum, kuat atau tidak, begitu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para ulama-ulama yang punya kapasitas khusus di bidang itu ya. Nah, yang penting bagi kita adalah kontennya, kontennya atau isi dari hadis, karena itu akan menjadi renungan kita. Bahkan di sebagiannya itulah yang menjadi informasi penting buat kita, informasi penting untuk kita melakukannya atau kita meninggalkannya, atau informasi yang ketika data itu membuat kita merenung, aduh jangan-jangan sekarang sudah mendekati hari kiamat. Coba kita renungkan satu persatu di waktu yang singkat ini. Lupa, maaf, kalau perbawasan masuknya tidak masuk ke hadis tetap. Nah, secara umum berkaitan dengan rebukasan tidak ada hadis khusus tentang rebukasan, gitu ya. Jadi maudu. Nah, jadi kalau ada yang menyebutkan ini hadis, nah muslih ulama itu termasuk kategori maud. Ya, secara umum. Tapi tentang amalan-amalan mengadakan rebukasan yang sudah lewat ya, safar kemarin. Kemudian ada amalan, itu mah kembali kepada individu, kepada siapapun yang ingin melakukannya. Mungkin saja tidak ada hadis khusus tentang itu, tapi ada dalil-dalil yang umum yang diambilnya. Misalkan tentang bahwa pada rebukasan itu ada kejadian apa dari riwayat-riwayat, kisah-kisah. Kemudian yang diamalkannya adalah amalan-amalan yang diperintahkan dalam Al-Quran secara umum, berzikir, berdoa, bersolawat. Nah, mungkin saja nanti bersandarnya adalah ke ayat-ayat, bukan lagi ke hadis, ke ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang am, yang mungkin bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Dalam hal ini makanya para ulama ya udah silakan saja yang mau melaksanakan, silakan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan keyakinannya bahwa ini adalah amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Walaupun secara khusus tidak ada nas dalil, misalkan hadis tentang bahwa tiap perbuatan terakhir adalah rebukasan, amalannya harus ini misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu lebih jelas, nanti kita harus tanya kepada yang betul-betul melaksanakan secara rutin tentang amalan itu ya. Soalnya kan ada jumlah-jumlahnya ya. Mohon. Nah, tentang jumlah itu kan itu kebiasaan. Diambil dari kebiasaan salafus sholih, orang-orang sholih. Kan seperti misalkan Imam Ghazali membacakan ya Latif 1000 kali. Kan beliau itu mah, kan kita ibu mau baca berapa? 100.000 kali? Mangga, silakan saya. Ya Ar-Rahman, ya Rahman. Nanti pas di belakangnya teh kata cucunya teh, nenek saya mah setiap pagi suka baca Ar-Rahman 100.000 kali. Ya bisa jadi begitu. Boleh, ada larangannya? Tidak, ya. Tidak ada larangan tentang itu dan tidak ada pembatasan, dan itu tidak menjadi bid'ah. Oh, kan Rasul tidak melakukannya karena Rasul membebaskannya tentang masalah itu. Kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan maka tidak boleh diubah. Contoh, ba'da sholat istighfar 3 kali, kan sudah ditetapkan itu. Jangan jadi 100 kali. Astagfirullahnya 10. Kalau mau 100 kali jangan ba'da sholat itu. Beres yang khusus ba'da sholat, beres sambil misalkan berbaring, sambil duduk, sambil jalan, kita tambahkan setelah itu di waktu-waktu yang rineh gitu ya, antara maghrib isya sambil nunggu isya teh istighfar 1000 kali. Nya mangga eta mah kan. Ketika sahabat bertanya tentang masalah siapa yang paling baik di antara kami dalam berzikir, kata Nabi, aksaro minkum, yang paling banyak di antara kalian. Ketika Rasul tidak menetapkannya, maka yang paling banyaklah yang paling bagus. Tapi kalau sudah ditetapkan, maka yang ditetapkan itulah yang memiliki fadilah. Sekali lagi, kalau tidak ditetapkan hitungannya, maka ketika kita menetapkan satu hitungan untuk kita, maka semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau sudah ditetapkan hitungannya, maka fadilah ada pada hitungan itu.
membacakan man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Kata Nabi berapa? Mi'ata marrah. 100 kali. Membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Maka dihapuskan dosa-dosanya walaupun misla jabadir bahar, semisal sebanyak buih di lautan. Itu kalau 100 kali. Kalau kurang tidak dapat fadilahnya. Kalau lebih wallahu a'lam. Gitu ya. Karena hitungannya 100. Jadi harus 100 tawayana 100 untuk mendapatkan fadilah itu teh. Kata Dr. Dutta Farid berkaitan dengan wirid-wirid pada salat. Ya. Kalau kita menghitungnya dengan hitungan yang sudah ditetapkan oleh Nabi, maka disitulah ada keutamaan yang kita tidak harus tahu tentang keutamaannya, kan gitu ya. Tapi kalau tidak menyesuaikan dengan hitungan itu, yang pertama boleh jadi kita tidak mendapatkan keutamaannya, yang kedua menjadi bid'ah, kan begitu. Kalau sudah ditetapkan gitu ya. Jadi kalau ditetapkan mau berapa ratus, mau berapa puluh silahkan saja bebas. Ya, kita mau berzikir berapa kali silahkan, gitu ya. Kalau tidak ada batasan-batasan dari Kangjeng Nabi, ada berapa yang Rasul sendiri sudah memberikan batasannya, maka lakukanlah itu sesuai dengan batasan itu. Pada posisi yang khusus, di luar posisi yang khusus silakan. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan cukup 1 kali itu teh. Cukup 1 kali yang menyambungkan dengan subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cukup itu 1 kali. Tapi di luar itu ada lagi hadis, siapa yang membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali. Itu kan ada 10 kali. Kalau 10 kali baca, kita mendapatkan pahala memerdekakan baginda Rasul Bani Ismail. Dikir pagi. Mohon. Dikir pagi selama sholat. Nah itu ada yang 100, ada yang 7 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang itu oleh para ulama ditentukan hukum hitungannya gitu. Silakan. Itu jadi ada yang ditetapkan hitungannya. Di luar itu silakan. Oh, setelah yang 10 saya mau bikin yang 100-nya. Silakan. Yang 10 dapat fadilahnya khusus. Yang 1 kali dapat fadilahnya khusus karena tersambung dengan yang 33 jadi 100 jumlahnya terseruhnya. Nah, jadi ada yang sudah dijelaskan hitungan-hitungannya, maka ikutilah sesuai dengan hitungan yang sudah ditetapkan. Yang tidak ada penetapan tentang hitungannya, sahabat pernah bertanya, maka kata Nabi, siapa yang paling bagus? Yang paling banyak. Yang paling banyak. Artinya kita harus berlomba sebanyak-banyaknya. Wah, mudah-mudahan enggak ada yang sebanyak saya bacanya. Gitu. Mudah-mudahan. Pada maghrib 100 istighfar sambil nunggu 100 istighfar. Mudah-mudahan batur mah jamaah 100 berarti orang pembanyak, nah berarti pang bagus. Kan begitu. Oh, silakan tuh lakukan itu. Yang paling baik. Kalau dikir tapi beda bahasa itu boleh. Karena zikir tidak mewajibkan untuk dalam keadaan suci. Tapi suci itu adalah bagian dari keutamaan. Artinya lebih bagus, lebih baik, lebih istimewa kalau kita berzikir dalam keadaan suci. Begitu ya. Tapi tidak menjadi syarat sah atau tidak sahnya berzikir. Nah, itu syarat dan sah dan tidak sahnya sholat. Itu ya wudu ya. Nah, punya wudu. Biasanya pagi sore itu 100 kali. Apanya? Tahlil. Bacaan tahlil. Bacaan tahlil biasanya pagi subuh sama maghrib. Itu tergantung itu. Tidak ada ketetapan khusus untuk tahlilnya sendiri ya. Mau 33 mau berapa. Nah, itu tidak ada ketetapan khusus dari hadis tentang ba'da sholat. Kalau di luar sholat ya silakan bebas juga. Tidak ada hitungannya. Nah, ternyata kalau di daerah-daerah itu 100. Hitung 100. Karena hitungan 100 termasuk yang punya keistimewaan. Kan Rasul sering menyebutkan kata-kata 100 itu termasuk sering kan itu. Para ulama tuh melihat beberapa konten hadis, hitungan Nabi. Kadang Nabi mengatakan sekian 33 berarti ada nilai di 33. Maka para ulama membuat satu zikir dia dengan hitungan itu. Di luar hitungan yang sudah tetap ya di luar wirid-wirid yang khusus tadi. Nah, kemudian ada angka 7, agak 33, 40, ada 100, ada 1000. Itu yang sering terungkap dalam hadis Nabi, dalam Al-Qur'an, angka-angka. Nah, di angka-angka itu biasanya oleh para ulama soleh itu diambil, dimanfaatkan.
dengan harapan bahwa pada angka itu ada keistimewaan. Ketika mengambil keputusan itu, maka setiap apa yang dilakukan dengan hitungan itu akan menambah keistimewaannya. Begitu pandangan para ulama itu. Tidak sekedar hanya wah pingin sekian tapi ada sesuatu yang dicari gitu ya. Ada sesuatu yang ditelaah dari hitungan-hitungan itu. 100, kenapa sering Rasul mengatakan mi'ata marrah 100 kali? Oh, berarti dalam hitungan 100 itu ada padilah tertentu. Ya, ada keistimewaan tertentu dalam hitungan itu. Maka kalau kita zikir sesuatu yang mudah, misalnya yang ringan-ringan, mau 100 kali nih. Ya Razak, 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 100 kali misalkan. Nah, satu ya Razaknya Asmaul Husna, yang kedua 100 kalinya ada hitungan yang sering disebutkan oleh Kangjeng Nabi, walaupun tidak ada khusus hadis tentang Rasulullah membaca ya Razak 100 kalinya jadi masalah. Begitu. Tidak jadi masalah karena tidak ada ketetapan itu. Boleh saja, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke sini ya. Inna min asratis saati. Sesungguhnya di antara tanda-tanda bukan hanya yang ada di sini ya. Ini hanya di antaranya. Di antara tanda-tanda datangnya kiamat. Ya, datangnya kiamat. Artinya menjadi syarat, dengan mengatakan asrat ini menjadi syarat kiamat itu terjadi kalau terpenuhi di antaranya syarat-syarat atau tanda-tanda yang ada disebutkan di sini. Yang pertama ayurfa'al ilmu. Bagaimana ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ilmu diangkat maksudnya adalah ketika para pemilik ilmu atau yang dikenal dengan ulama. Ketika para ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala alias wafat, meninggal dunia. Semakin banyaknya ulama yang diangkat, ulama-ulama yang hebat ya, ulama-ulama yang benar, yang lurus. Ulama-ulama yang betul-betul menyampaikan hak itu adalah hak, batil itu adalah batil. Ulama yang terus mendorong untuk melakukan amal sholih. Ulama-ulama yang menjadi sandaran nasihat-nasihat kebaikan, yang menyampaikan risalah baik itu dari Al-Quran atau hadis. Ulama-ulama yang semakin terus mengarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal, berbagai cara, berbagai wasilah tadi dalam surah Al-Maidah. Nah, wafat, meninggal, nah di kita kan ya banyak ulama-ulama di Indonesia khususnya mulai berguguran, ulama-ulama yang hebat, yang punya kapasitas keilmuan. Nah, boleh jadi ini sudah mendekati, sudah mulai masuk di ranah-ranah tandanya kiamat. Kapan kiamat itu? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu, rahasia besar gitu ya kiamat. Yang kita tahu adalah kiamat sugro. Kan kiamatnya terbagi dua ya. Kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat ada kiamat Kiamat sugro itu hancurnya sebagian alam semesta atau bencana, hadirnya bencana-bencana, ya, kerusakan-kerusakan. Nah, masuk di sini ada banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, puting beliung, dan diantaranya kata Nabi, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatu. Siapa yang sudah tiba wafatnya, meninggal dunia di antara kalian, berarti sudah tiba kiamatnya. Ya, idza mata ahadukum, jika mati, meninggal dunia, wafat seseorang di antara kalian, faqad qamat qiyamatu, maka sungguh telah datang, telah tiba, telah tegak kiamatnya. Maksudnya sudah datang kiamat, sudah ketemu dengan kiamat. Yang dimaksud adalah kiamat sugro, tuh, kiamat kecil. Nah, kayak kita ini kayaknya nih sampainya kiamat sugro kayaknya. Yang akan sampai ke kiamat. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Kubro itu besar. Yang dimaksud besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Kalau digambarkan dalam Al-Quran Maya, bagaimana bulan dan matahari dibentrokan, peledak, hancur. Gunung-gunung
gunung-gunung diterbangkan, langit dan bumi dibenturkan, kemudian lautan dimuntahkan. Dalam Al-Quran kan begitu ya gambaran-gambaran, Masya Allah. Gak kebayang itu, gak kebayang. Yang lagi hamil aja gak kerasa merojol bayinya. Ya dalam Al-Quran itu yang sedang hamil tidak merasa itu bayinya keluar, saking kagetnya. Dan diantaranya akan ada orang yang ketika datang kiamat, kalau nanti ada yang sampai pada kiamat kubro, ada orang yang tetap dalam keadaan tenang. Bahkan sebagian ulama bukan kiamat kubro, bahkan menghadapi kiamat sugro, kematian, ada orang yang tetap akan merasa tenang saja. Ketika kan kaget tuh kiamat sugro juga, ketika mau dicabut datang ke Israel teh, kata siapa tidak kaget? Kaget, cuma kita nggak tahu. Gitu ya. Kaget itu sangat kaget. Ketika datang ke maut itu sangat kaget. Dan diantaranya orang yang tenang itu adalah mereka yang dalil Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Oleh Allah akan diberikan ketenangan. Baik itu kiamat sugro menghadapi kematian ataupun kiamat kubro nanti kalau sampai pada hancurnya alam semesta. Tenang kita tidak kaget karena memang sudah tahu berdasarkan Al-Quran, sinar Al-Quran ada dalam dirinya, menginformasikan, memberikan ketenangan bahwa memang ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah kepastian yang telah Allah janjikan. Itu diantaranya. Diangkat para ulama. Dan itu tidak bisa dihindari, ya. Tidak bisa dihindari. Kemudian wa yadharul jahlu. Nampaknya ya munculnya kebodohan-kebodohan. Dalam makna yang lain menurut para ulama adalah bagaimana nanti orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, memberikan fatwa-fatwa tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dan sekarang juga begitu ya, ada yang bukan ahli agama ngomongin agama. Ya ngaco jadi nanti. Jadi bentrok akhirnya itu. Jadi pas saya bikin rusuh, bikin gaduh, ya, yang bukan pakarnya agama berkaitan dengan masalah urusan agama ngomongin masalah urusan agama dan jadi kacau. Yang bukan pakarnya ekonomi ngomongin masalah ekonomi ya juga kacau juga. Ya harus ada kompetensi masing-masing, berbicara sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya. Al-jahil. Ini yang bodoh nanti akan diangkat jadi pemimpin, yang tidak tahu apa-apa diangkat jadi pemimpin. Na'udzubillah. Dan mungkin saja sekarang pun demikian sudah terjadi, banyak yang tidak sesuai, ya. Kapasitas tidak sesuai lalu diangkat, dijadikan pemimpin atau menginformasikan sesuatu yang bukan kemampuannya. Berikutnya wayat suazina, tersebarnya perzinahan. Ini teh nampak pisan katingali pisan ya. Lihat sekarang media televisi hampir tiap-tiap seret. Aduh, eta nu di Jakarta teh. Pemeran, aduh. Kalau kesel dengarnya juga itu ya. Bosan gitu tiap hari kadang-kadang eta pemeran dipanggil sebagai saksi. Gitu ya. Dari selebgram dan lain sebagainya, selebriti, artis katanya. Bagaimana sekarang perzinahan itu begitu tersebar begitu mudahnya dengan media ya, dengan media sosial, dengan online, dengan berbagai hal. Nah itu mungkin saja ini prediksi Kanjeng Nabi dulu ya. Dulu mah kebayang maksudnya tersebar teh bagaimana? Ya, nggak kebayang mungkin dulu mah. Sekarang tersebar tuh lewat IT ya, digital, internet, ya lewat internet bisa gampang di mana saja, kemana saja. Betul. Sekarang mas, sensor sudah begitu tidak mempan sekarang. Nah ini boleh jadi, jangan-jangan sudah ada kan, gitu ya. Kiamat sudah terlihat tanda-tandanya. Wa yusrabal khamar. Bagaimana khamar, minuman keras sudah seolah-olah jadi minuman biasa. Ya, seolah jadi minuman biasa saja. Tidak sesuatu hal yang mengagetkan, orang melihatnya, orang mendengarnya juga biasa-biasa. Dulu mah namanya kalau namanya khamar langsung
Mungkin dulu masih sembunyi-sembunyi minum, sekarang udah terang-terangan minum juga. Sekarang mah tempatnya udah terang-terangan, bikin tempat khusus untuk kan. Nah, berarti sudah prediksi Nabi itu sudah luar biasa, banyak yang terjadi saat ini. Padahal jelas kan khamr itu ada sesuatu yang haram. Berikutnya, banyak meninggalnya laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi lebih banyak yang meninggal laki-laki dibandingkan perempuan, iya gitu. Ya, banyak Nah, coba lebih banyak janda, lebih banyak duda. lebih banyak janda. Cek ya, nanti di sensus lebih banyak janda atau banyak duda. Dan ketika kelahiran lebih banyak laki-laki atau perempuan, itu juga berpengaruh ya. Dan sepertinya di beberapa tempat ketika pas lahir perempuan, laki-laki itu perbandingannya memang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ketika yang meninggal, betul tuh, biasanya banyak banyak janda daripada duda. Wallahu a'lam. Tapi pada saatnya nanti, ini baru sekarang udah sedikit kelihatannya ada pergeseran itu, perubahan itu. Lebih banyak memang yang meninggal laki-laki daripada perempuan, lebih banyak yang lahir perempuan daripada laki-laki. Dan pada saatnya nanti semakin mendekat kepada kiamat, dan kalau lihat sekarang mungkin kelihatan di daerah-daerah kita masih sedikit jauh nih ya. Perbandingannya kalau dilihat dari hadis ini, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Ini perbandingannya sampai nanti satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Di perbandingannya nanti satu laki-laki itu berbanding 50 perempuan. Nah, ketika datang waktu itu siap. Berarti kiamat itu sudah benar-benar ya mendekat. Ya. Kabayangnya sekarang 1 banding 4 masih pas ya kan. 1 laki-laki 4, nanti 1 laki-laki 50. Banyak yang gak kebagian nanti. Bersyukur yang sekarang lahir di era-era sekarang masih banyak laki-laki. Masih banyak laki-laki. Nanti kalau laki-laki 1 ngambil 4 saja istrinya, masih ada 46 gak kebagian suami. Ya. Kalau sampai hari itu 1 orang laki-laki menikahi 4 perempuan, nah, sesuai dengan salah satu ungkapan ulama sunnah gitu kan ya, sunnah poligami yang sekarang berselisih gitu tentang ini. Nah, secara umum memang sunnah gitu ya, dibolehkan sampai dengan 4. Kalau 1 ngambil 4 saja, dinikahi 4, nah masih ada 46. Harus menanti istri yang 4 ini meninggal dinikahi. Ambilnya 11 kayak Rasul. Nah, tapi sepertinya syariat itu sudah tertutup. Jadi nasakh mansuh tentang ayat sudah tertutup. Nah, karena itu sudah menjadi ayat yang terakhir karena Rasul sudah tidak ada. Jadi maksimal 4 sampai kiamat tidak akan berubah lagi. Gitu. Tidak karena jadi 11 20 ya nggak bisa, tetap 4. Di wayahna. Tapi penyebabnya sama nggak Bang? Karena laki-laki sama laki-laki sekarang bisa jadi. Tapi harusnya jangan ya, udah sama laki-laki makin sedikit, senangnya sama laki-laki, kacau ini, kacau. Harusnya ya, tambah kurang perempuan tambah kurang kebagian. Walau ma'alam bisawab. Nah ini mudah-mudahan jadi renungan saja buat kita ya. Jadi renungan bahwa kehadiran poin-poin ini sekarang dalam kehidupan kita memang sudah diprediksikan oleh Kanjeng Nabi ya. Dan tentu tidak hanya prediksikannya Nabi, itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melalui ayat Al-Qur'an, melalui langsung kepada Kanjeng Nabi dan Nabi menyampaikannya kepada kita di informasi. Artinya bahwa hal-hal yang disebutkan ini tidak mungkin bisa dihindari. Sekali lagi, sesuatu yang sudah diprediksikan oleh Kanjeng Nabi tidak mungkin bisa dihindari. Sehebat apapun upaya kita menghindarinya, supaya perzinahan tidak nampak, tetap akan nampak. Supaya minuman khamar tidak akan ada, tetap akan terbuka. Jadi semua yang diprediksikan itu pasti akan terjadi, ya.
tetap upaya kita harus ada ya, penguatan keimanan dan sebagainya, memberikan informasi ya tentang hal-hal ini. Sebenarnya secara individu terus terjaga ya, kita, keluarga kita secara individu terus terjaga sehingga terhindar dari hal-hal yang menjadi salah satu tanda-tanda yang bukan tanda yang baik ini, tandanya tanda-tanda yang tanda-tanda yang tidak baik, yang tanda-tanda yang memang harus dihindari secara khusus walaupun tidak bisa menghindarinya secara umum. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari informasi yang disampaikan sore ini melalui matan hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Kita akhiri bersama dengan doa akibatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.